Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pelatihan? Senang sekali rasanya kami bisa menyapa Sobat Pelatihan dari seluruh penjuru tanah air. Perkenalkan, saya Cutdiantara Kavita Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Media. Pada kesempatan ini, kita akan membahas cara pembuatan video kepenyuluhan berbantu teknologi kecerdasan buatan atau yang familiar disebut Artificial Intelligence atau AI. Semakin relevan dalam dunia digital saat ini. Makan gultik di depan nyonya, jangan lupa dan koya. Ikuti video sambil praktik tutorialnya dan juga simak sampai akhir ya. Sobat pelatihan yang berbahagia, dunia kepenyuluhan memiliki tantangan tersendiri. Medan yang sulit ditempuh, keterbatasan sarana, dan kemudian gap generation yang mau tidak mau, suka tidak suka memiliki tantangan tersendiri seperti kebutuhan, bentuk aktualisasi, hobi, serta tantangan yang berbeda pada setiap generasi. Ditambah dengan semakin bertambahnya tantangan dalam era disrupsi seperti saat ini, tak jarang permasalahan sosial membutuhkan sentuhan tangan ajaib dari para penyuluh. Banyak dari penyuluh-penyuluh agama kita yang mengeluhkan tentang betapa sulitnya menjangkau generasi muda seperti generasi Z dan generasi Alpha. Padahal generasi-generasi tersebutlah yang nantinya akan mengisi rumah-rumah ibadah kita seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan lain sebagainya. Media kepenyuluhan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan dengan bantuan AI, kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran penyuluhan. Sobat pelatihan yang berbahagia, seiring berkembangannya teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI memberikan peluang baru dalam menciptakan media kepenyuluhan yang lebih efektif dan personal. Oleh karena itu, memahami cara penggunaan AI dalam pembuatan video kepenyuluhan menjadi sangat penting. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas manfaat video kepenyuluhan. Video memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Manfaat utama video kepenyuluhan antara lain adalah kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan retensi informasi, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui visualisasi. Dengan menggunakan video, kita tidak hanya mengandalkan kata-kata, tapi juga gambar, suara, dan animasi yang dapat menghidupkan pesan yang ingin kita sampaikan. Sobat pelatihan berbahagia, terdapat perbedaan antara pembuatan video konvensional dan video yang berbantu AI. Pada pembuatan video konvensional, prosesnya umumnya lebih manual dan membutuhkan banyak sumber daya, baik dari sisi waktu, biaya, maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya, video berbantu AI dapat mengotomatisasi beberapa aspek dalam pembuatan video, seperti penyusunan skrip, editing, bahkan pemilihan gambar atau konten yang sesuai dengan ilustrasi yang lebih relevan. AI dapat membantu mempercepat proses, memberikan saran terkait konten, serta menyesuaikan pesan-pesan dengan audiens tertentu, menjadikannya lebih efisien dan cost efektif. Sobat pelatihan yang berbahagia, terdapat banyak sekali aplikasi berbantu AI yang dapat kita gunakan untuk membuat video kepenyuluhan dengan berbagai masing-masing keunggulan yang ditawarkan. Namun, beberapa yang cukup familiar dan yang paling mudah digunakan diantaranya adalah Pictory, InVideo, dan AI Studio by Pictory. Namun, pendahulu-pendahulunya juga ada seperti Canva, CapCut, Adobe Express, dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya nanti, kita hanya akan menggunakan satu atau dua aplikasi yang menurut hemat kami menawarkan fitur yang terintegrasi untuk beberapa elemen yang ada pada video. Masing-masing aplikasi ini memiliki keunggulan baik dari segi user-friendly, keterjangkauan, banyaknya fitur gratis yang ditawarkan, serta kemudahan dalam memiliki autentifikasi. Namun dari ketiga aplikasi tersebut maupun aplikasi berbantu AI yang lainnya, terdapat kesamaan dalam mempersiapkan penyusunan video.
Sobat pelatihan yang semoga berbahagia, ketika membuat video kepenyuluhan berbantu AI dengan menggunakan aplikasi apapun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, durasi video harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Terlalu panjang bisa membuat audiens kehilangan perhatian, atau terlalu pendek videonya bisa membuat pesan yang ingin kita sampaikan menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Kedua, autentifikasi. Pastikan informasi yang disampaikan dalam video valid dan berasal dari sumber yang terpercaya. Sisipkan pula foto atau video sobat pelatihan agar engagement pada peserta lebih terasa. Bila memungkinkan, buatlah avatar yang mencirikan sobat pelatihan sebagai penyuluh. Jangan lupa mengenai kemampuan teknologi AI yang digunakan. Pastikan alat dan sistem AI yang digunakan memiliki kualitas yang memadai agar video yang dihasilkan bisa optimal. Tidak perlu memaksa apabila sobat pelatihan belum mampu berinvestasi untuk membeli AI secara premium. Karena terdapat beberapa pilihan platform AI yang memberikan fasilitas yang cukup baik. Dengan kreativitas yang tinggi, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan AI secara baik tanpa membeli akun. Sebelum memulai membuat video, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, tentukan sasaran audiens. Sasaran audiens akan menentukan bagaimana kita akan membawakan video tersebut, apa tersebut, dan bagaimana suasana yang ingin sobat pelatihan ciptakan dari video tersebut. Penyusunan video penyuluhan dengan sasaran audiens remaja tentu akan berbeda dengan orang dewasa atau bahkan lanjut usia. Untuk audiens remaja, kita bisa menggunakan lagu backsound yang sedang hit saat ini. Sedangkan sasaran penyuluhan orang dewasa bisa menyesuaikan background lagu yang hits pada masa generasi mereka. Yang kedua adalah tema kepenyuluhan. Hal ini akan membantu sobat pelatihan menentukan jenis konten dan format yang sesuai dengan spesialisasi sebagai seorang penyuluh agama. Sobat pelatihan adalah penyuluh agama dengan spesialisasi keluarga sakinah yang memiliki target audiens keluarga muda. Tentu akan berbeda cara penyampaiannya, sound effect yang digunakan, serta video animasi yang ingin digunakan dengan keluarga yang telah menempuh usia pernikahan yang relatif lebih lama. Apabila sobat pelatihan adalah penyuluh dengan spesialisasi kerukunan umat beragama, tentu diperlukan pemilihan tema, diksi yang sesuai dengan etika masing-masing agama agar tidak menyinggung satu agama dengan agama yang lain. Sobat pelatihan yang berbahagia. Kemudian, pilihlah platform media yang tepat untuk menyebarkan video tersebut. Hal tersebut akan sangat erat kaitannya dengan durasi video, tema, dan cara penyampaian. Sasaran kepenyuluhan usia muda umumnya menyukai video yang relatif singkat, durasi antara 30 detik sampai dengan 1 menit. Dibumbui dengan sedikit humor dan dilengkapi dengan musik yang sedang keren. Umumnya mereka menyukai Reels seperti yang tersedia pada Instagram, TikTok, maupun YouTube Short. Sedangkan untuk usia yang lebih matang, umumnya lebih betah dengan durasi yang lebih panjang, diberikan sentuhan judul yang menggugah, dan kalimat pentingnya. 5 detik pertama adalah kunci kesuksesan video tersebut. Selanjutnya ada skrip atau alur penyusunan video. Umum, skrip berisi tentang pembukaan, inti, dan penutup. Namun, secara mendetail, skrip berisi tentang apa yang ingin sobat pelatihan sampaikan terkait pembukaan. Boleh jadi berisi tentang bagian-bagian dari materi pembukaan, contoh kasus yang akan menjadi topik pembahasan, atau sekedar ice breaking pemecah suasana. Sobat pelatihan dapat menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT untuk menyusun skrip. Sobat pelatihan cukup membuat prompt atau perintah dengan menggunakan rumus RACE atau STAR. Dalam kesempatan ini, saya akan menggunakan rumus STAR dalam penempatan prompt dalam bot artificial intelligence. STAR di sini berarti situation, text, action, and reaction atau result. S di sini berarti situation, yang berarti situasi pemberi perintah. Ini menentukan peran dengan jelas agar AI bisa memahami
memahami sudut pandang si pemberi perintah. Hal itu membantu dapat menyusun respon yang lebih personal dan terfokus. Misalnya, sobat pelatihan memberikan perintah agar AI berperan sebagai seorang penyuluh dengan spesialisasi produk halal. Maka, sobat pelatihan bisa memberikan perintah, bayangkan Anda ada salah seorang penyuluh agama dengan spesialisasi penyuluh produk halal di kabupaten atau kota X. Dengan menjabarkan situasi yang tepat, ChatGPT atau chatbot yang lain dapat menyesuaikan gaya bahasanya dan memberikan jawaban yang relevan dengan peran tersebut. Yang kedua adalah T atau task, yaitu tugas yang akan diberikan kepada AI terkait dengan apa yang diperintahkan. Saat ini, karena kita membuat video kepenyuluhan, maka ketiklah prompt dengan narasi Anda diminta untuk membuat video tentang pentingnya penetapan produk halal yang terstandarisasi oleh lembaga. Selanjutnya adalah A atau action, yaitu aksi yang diharapkan akan ditampilkan oleh artificial intelligence. Maka sebagai seorang penyuluh produk halal, pilihlah salah satu materi yang akan menjadi bahan sosialisasi kepenyuluhan. Misalnya tentang prosedur penetapan fatwa, registrasi, dan sertifikasi halal. Maka buatlah action dengan mengetikkan buatlah narasi atau skrip video terkait prosedur penetapan fatwa, registrasi, dan sertifikasi halal di Indonesia. Yang terakhir adalah result, yaitu hasil apa yang ingin sobat pelatihan dapatkan. Kita dalam bentuk jumlah kata atau penjelasan tentang spesifik perintah sebanyak 30 kata misalnya, atau sepanjang 10 detik, dan lain sebagainya. Dan tak lupa pilihlah software atau platform dan hardware yang akan digunakan dalam pembuatan video. Pastikan sobat pelatihan memiliki perangkat yang memadai untuk menjalankan program editing dan AI yang diperlukan. Sangat penting, perhatikan pula brainware atau keterampilan dan pemahaman sobat pelatihan dalam menggunakan teknologi yang ada. Cukup gunakan apa yang sobat pelatihan miliki. Dengan kreativitas yang baik, sobat pelatihan dapat memanfaatkan platform berbantu artificial dengan sangat efektif. Sobat pelatihan sudah tidak sabar ya? Yuk kita kemon!